Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rasaulan dengan NIM 22030204100 dari kelas PBD 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Pengertian. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca memiliki arti lima dan sila yang memiliki arti dasar. Secara harfiah, Pancasila adalah lima dasar. Menurut Kuhn 1970, pengertian dari paradigma yakni suatu asumsi dasar dan teoritis secara umum, sehingga merupakan suatu sumber hukum-hukum, metode, serta dalam penerapan ilmu pengetahuan. Lalu, apa sih Pancasila sebagai paradigma pembangunan? Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sistem nilai acuan, kerangka acuan berpikir, pola acuan berpikir, atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus sebagai kerangka dalam menentukan arah atau tujuan bagi yang menyandangnya. Pancasila merupakan dasar negara bagi bangsa Indonesia. Lalu, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi. Maka kekuasaan Indonesia adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Implementasi sosial politik Pancasila adalah yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial menjadi demokratis, melaksanakan keadilan dan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam mencapai tujuan keadilan. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma reformasi politik, yakni nilai demokrasi politik sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi pembangunan negara yang dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan. Dalam realisasinya, pada masa Orde Lama dan Orde Baru, negara mengarah kekuasaannya hanya kepada presiden. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara dan wajib diimplementasikan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan Pancasila melalui kebijakan tidaklah mudah karena semua bergantung pada pemimpin negara. Pada saat masa Orde Lama, Pancasila diimplementasikan dalam tiga bentuk, yaitu pada periode 1945 sampai 1950, mengganti Pancasila menjadi paham komunis, nilai persatuan dan kesatuan masih tinggi, sistem demokrasi parlementer, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, kemudian Pancasila dan undang-undang yang presidensial. Kemudian pada periode 1950 sampai 1959, Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal dan yang stabilitas pemerintahan. Kemudian pada periode 1959 sampai 1966, Pancasila diarahkan sebagai ideologi otoriter, konfrontatif, dan tidak memberi ruang bagi demokrasi bagi rakyat. Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Secara khusus, sistem ekonomi berpijak pada nilai moral Pancasila, yaitu ketuhanan, sila pertama dan kemanusiaan pada sila kedua, sehingga menghasilkan sistem ekonomi yang berkemanusiaan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ekonomi lebih mengacu pada sila 4 Pancasila. Sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Tujuan dari ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia agar manusia menjadi lebih sejahtera. Namun, kebijakan ekonomi yang diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan kesejahteraan seluruh bangsa. Krisis ekonomi dunia juga memperburuk perekonomian Indonesia sehingga kepailitan para pengusaha harus ditanggung rakyat.
Kemudian ada langkah strategis dalam reformasi ekonomi. Yang pertama ada keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan dengan program social safety net dan dengan melakukan pemberantasan korupsi. Kemudian ada program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi, juga ada transformasi struktur. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Pancasila bersifat humanistik karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia sendiri. Hal tersebut tertuang dalam sila kemanusiaan. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human. Maaf. Berdasarkan Sila Persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Sila pertama menunjukkan semua suku bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, sila kedua, nilai budaya dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku bangsa. Kemudian pada sila ketiga, nilai budaya untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Sila keempat, relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan menjadi kesepakatan melalui musyawarah. Sila kelima, nilai-nilai keadilan sosial menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila sebagai paradigma pertahanan keamanan. Tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Dari dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang Hankam. Sistem pertahanan dan keamanan mengikut sertakan seluruh komponen bangsa, yakni ada warga, wilayah, dan juga sumber daya nasional. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sebagai sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Penyelenggaraannya didasarkan kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan kekuatan sendiri. Tujuannya yaitu untuk terwujudnya keadilan pada masyarakat agar negara meletakkan fungsi sebenarnya sebagai negara hukum. Pancasila sebagai paradigma pertahanan dan keamanan telah diterima bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum. Negara hanya dapat disebut sebagai negara hukum apabila hukum yang diikutinya adalah hukum yang baik dan juga adil. Negara Indonesia adalah negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 1 Pasal 1 Ayat 3. Sistem hukum di Indonesia menurut wawasan Pancasila merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang hukum, yakni Indonesia memiliki 3 pengaturan konstitusi, yaitu perlindungan HAM, ketatanegaraan negara yang mendasar, pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan mendasar. Substansi hukum merupakan perwujudan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Substansi produk hukum merupakan karakter produk hukum responsif atau untuk kepentingan rakyat dan juga aspirasi rakyat. Hukum memiliki fungsi sebagai pelayanan kebutuhan masyarakat, maka harus selalu diperbarui agar aktual. Sumber hukum meliputi 2 macam, yaitu sumber hukum formal dan juga sumber hukum material. Menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Hukum juga mampu mengantarkan manusia ke tingkat harkat dan martabat yang lebih tinggi sebagai makhluk yang berbudaya dan beradab. Ada Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Di era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan. Dikarenakan proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam negara terdapat suatu dasar fundamental atau pokok kaidah merupakan hukum positif yang dalam ilmu hukum tata negara disebut sebagai Statemental Normative Fund. Di Indonesia, State Fundamental Norm yaitu Pancasila. Kemudian ada Pancasila sebagai paradigma pembangunan kehidupan umat beragama. Paradigma toleransi antar umat beragama untuk mencapai kerukunan dalam beragama, perspektif Piagam Madinah yang intinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua umat Islam meskipun dari banyak suku merupakan satu komunitas umatan wahidah. Kemudian yang kedua, hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara komunitas Islam dan komunitas lain didasarkan dari berbagai prinsip, yaitu bertetangga dengan rukun, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati, dan juga menghormati mengenai kebebasan beragama. Kemudian Pancasila sebagai pengembangan iptek. Pada sila pertama, mengkomplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta keseimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan juga kehendak. Kemudian sila kedua, memberikan dasar-dasar moralitas manusia bahwa dalam mengembangkan ipteks harus bersifat beradab dan ipteks adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan bermoral. Kemudian sila ketiga, mengkomplementasikan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila keempat, mendasari pengembangan iptek secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek, juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Kemudian sila kelima, mengkomplementasikan pengembangan ipteks haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Pembangunan budaya dan karakter bangsa. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan otokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit. Sementara sebagian besar rakyat tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau socio-cultural animosity. Selanjutnya yakni pengamalan Pancasila dalam atau yang bisa dilakukan oleh mahasiswa UNESA. Munculnya sikap intoleransi dan penistaan terhadap agama di tengah masyarakat, memaksakan agama terhadap orang lain walaupun dilakukan secara tersamar, hal ini tentu bertentangan dengan butir sila pertama. Kemudian hilangnya nilai kemanusiaan dalam masyarakat, perdagangan manusia, serta hilangnya sikap tepo seliro dan dengan rasa dalam masyarakat yang bertentangan dengan sila kedua. Kemudian hilangnya rasa bangga dan cinta sebagai bahasa Indonesia dan luncuran sikap bergotong royong dan kebersamaan dalam bermasyarakat juga terlihat secara transparan. Budaya musyawarah tergusur oleh upaya mengutamakan ego kelompok atau golongan dalam mengambil keputusan. Upaya mewujudkan keadilan sosial juga tertutupi oleh pamer kemewahan dan sikap materialistis.
Sebagai mahasiswa UNESA yang baik dan juga sebagai mahasiswa, kita harus bisa menjaga Pancasila dengan mengamalkan Pancasila seperti menghargai sesama, yaitu bersikap toleransi sesuai dengan butir sila pertama. Kemudian kita harus menumbuhkan tegang rasa dan juga sikap tepo seliro sebagai pengamalan sila kedua. Kemudian mencintai dan memiliki rasa bangga untuk bangsa Indonesia, serta selalu mengutamakan sikap gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat sesuai dengan sila ketiga. Kemudian selalu melaksanakan musyawarah untuk menghasilkan suatu keputusan yang terbaik bagi sesama. Bagi bersama merupakan pengamalan sila keempat, kemudian mewujudkan keadilan sosial juga sesuai dengan pengamalan sila kelima. Sebagai mahasiswa, hendaknya kita menjadi mahasiswa yang memiliki rasa Pancasilais dan menjadi contoh juga agent of change bagi masyarakat. PPT ini saya buat berdasarkan daftar pustaka dari PPT Bapak Purbojati selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata.